Bunda itu kebiasaannya sebelum sarapan minum jamu dulu atau buah. Tadi sudah makan buah, berarti nanti minum jamunya agak-agak siang ya. Terus ini susu segar yang tadi saya rebus, saya beri gula pasir sedikit dan es batu. Karena susunya masih panas ya, es batunya mencair. Pagi ini sarapannya sangat sederhana sekali ya, ada sayur sop, terus itu ada panggang P campur tempe ya, yang dimasak sambal kotok. Dan itu ada apa ya, mari sarapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai sakit gigi. Jadi sakit gigi itu termasuk penyakit yang merakyat ya. Jadi enggak anak kecil, remaja, dewasa, orang tua. Jadi sakit gigi itu diawali dari bermacam-macam persoalan ya. Ya, gigi berlubang, gigi tidak berlubang ya tapi sakit, gusi yang bengkak, banyak sekali. Tapi intinya ya kita gabung aja ya, sakit gigi aja ya. Itu diawali dari marah. Insya Allah kebiasaannya adalah marah yang mau dikeluarkan tapi disimpan. Jadi jengkel pada seseorang itu sudah mulai dikeluarkan ya, tapi pilih diam, pilih disimpannya. Tipe yang diam itulah penyebab awal sakit gigi. Ada yang giginya dicabut sampai ompong pun ya ternyata ya masih sakit ya. Jadi itu diawali dari marah. Marah dalam bentuk apapun, pokoknya marah. Yang pinginnya itu kalimatnya itu, kalau marah itu tidak enak didengar di telinga ya. Jadi kalimatnya itu kalau udah marah itu kayak mau nginjek aja. Ya begitulah. Ada yang ditahan nanti bisa sakit gigi. Kalau posisi di geraham belakang, karena fungsi dari gigi geraham itu kan untuk mengunyah ya, untuk melumat. Jadi kalau orang marah itu maunya ya memaki beneran, ngomong dengan kata kasar, nah itu nanti bisa sakit gigi dan berlubang. Jadi bedanya kalau yang disimpan, jadi marahnya disimpan itu sakit gigi tapi giginya tidak berlubang. Tapi kalau marahnya itu dikeluarkan dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, nanti sakit gigi dan giginya berlubang. Jadi untuk menghindari itu ya memang harus bertobat ya pada Allah, minta ampun pada Allah dan minta maaf pada istri kalau memang marahnya dengan istri. Kalau memang marahnya dengan suami ya minta maaf dengan suami, atau marahnya dengan orang tua ya harus minta maaf pada orang tua dan berjanji pada Allah tidak mengulangi ya. Insya Allah kalau sudah berjanji tidak mengulangi dan dibuktikan memang nggak marah ya, insya Allah tidak akan kambuh lagi, tidak akan sakit gigi lagi. Jadi orang yang dikasih kesempatan sebagai imam ya untuk dia itu mengatur keluarganya, harus dekat kepada Allah Ta'ala, tapi tidak dilakukan. Dia itu hanya cuma jengkel. Jadi melihat keluarganya tuh nggak karu-karuan tuh jengkel. Tetap itu ya nanti bisa sakit gigi loh. Walaupun akhirnya giginya itu meskipun dilepas ya, dicabut, ya tetap aja sakit gigi ya. Kalau dokter ya katanya ya sarafnya yang kena ya. Nah dok, ini kan sudah dicabut giginya, sudah nggak punya gigi kok masih sakit ya. Itu sarafnya katanya yang kena. Kalau dari sisi akhlak ya pokoknya selama orang itu masih marah ya, marahnya itu disimpan atau dikeluarkan ya nanti terus akan sakit gigi, insya Allah seperti itu ya. Kalau bunda ini sudah berpuluh-puluh tahun ya nggak ngalami sakit gigi ya. Dulu masih balita pernah, terus sampai menikah, baru awal-awal menikah itu pernah ya. Ternyata sakit gigi itu yang nggak harus dengan manusia ya marahnya,
marah dengan hewan atau dengan suara-suara itu bisa sakit gigi. Jadi misalnya dengar suara sound system itu terlalu keras ya, terus nggak suka ya, akhirnya jengkel, geram, gregetan, nah tapi marahnya nggak dikeluarkan, nah nanti bisa sakit gigi. Tapi kalau sampai terlanjur dikeluarkan, nah giginya sakit dan berlubang, itu bedanya. Jadi marah ini tidak harus dengan orang saja ya, makanya yang sakit gigi ini ya sebagian besar itu ya memang dari kalangan orang-orang yang masih muda dan balita ya. Kalau orang-orang tua ya agak-agak jarang ya, karena anak-anak remaja itu ya sama dengan balita. Kalau balita itu biasanya ya orang tuanya ya, kalau orang tuanya yang salah nanti balitanya yang kena. Biasanya umumnya kena yang muda, tapi yang tua ada juga yang sakit gigi. Jadi walaupun nggak ada giginya, meskipun sudah ompong ya tetap ada sakit gigi ya, kata dokternya ya kena sarafnya gitu alasannya ya. Jadi siapapun yang pernah mengalami sakit gigi harus secepatnya mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya ya, berjanji nggak ngulangi, nggak marah lagi, insya Allah tidak akan sakit gigi lagi. Karena bunda itu dulu pernah ya punya tetangga jualan nasi ya. Jadi kalau pas lagi sakit gigi, giginya kumat itu sampai nggak jualan ya, mungkin saking sakitnya ya. Dulu di rumah kontrakan, jadi dulu bunda sewaktu di rumah kontrakan ada orang yang jualan nasi di depan rumah bunda itu. Wes tak cabut loh nak, sing kene sing kiri dicabut, sing kanan loro, terus dicabut mana ganti sing nisor sampai ompong. Ini heran ya, kok sudah ompong kok masih sakit gigi ya. Itu tadi karena dulu itu belum tahu ilmunya ya, saya diam aja nggak memberitahu. Jadi setelah tahu ilmunya ya alhamdulillah keluarga saya nggak ngalami sakit gigi lagi ya. Ada yang giginya berlubang itu ya dari marah yang dikeluarkan. Ternyata marah itu memang nggak harus dengan manusia ya, dengan binatang, dengan suara-suara binatang. Misalnya ada kucing bertengkar, nah ini kan nggak suka ya. Itu kalau hampir tiap hari ada kucing bertengkar terus geram gregetan, itu lah lama-lama bisa sakit gigi kalau belum dimohonkan ampun pada Allah di titik kesalahannya. Atau dengar suara sound system, pokoknya ini tidak harus dengan manusia saja, geram gregetan dengan siapapun, entah itu hewan, manusia, atau suara-suara itu bisa sakit gigi. Cuma bedanya yang lubang itu yang dikeluarkan ya marahnya. Kalau marahnya itu tidak pernah dikeluarkan, hanya disimpan aja ya tetap sakit gigi, tapi giginya tidak berlubang. Biasanya gigi yang berlubang itu memang di posisi di geraham ya, belakang, karena fungsi dari gigi geraham itu kan untuk mengunyah ya, untuk melumat. Jadi kalau orang itu masih marah itu maunya ya memaki beneran ya, ngomong dengan kata kasar, nah itu nanti sakit gigi. Ya kalau sudah tahu ilmunya ya harus mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, berjanji tidak mengulangi, insya Allah tidak akan mengalami sakit gigi. Jadi ini ada yang bertanya, bunda apa benar orang itu bisa meninggal karena sakit gigi? Iya insya Allah benar, karena bunda ini punya tetangga ya, rumahnya di perumahan Bromo, itu meninggal karena sakit gigi ya. Jadi racunnya itu sudah sampai ke kepala kata dokter. Jadi kalau sampai seperti itu memang ada saraf-saraf yang langsung terhubung ya antara gigi dengan otak, itu memang ada. Yang diserang ini racun atau tetanus saraf itu. Jadi saraf itu dibikin seperti itu oleh Allah Ta'ala. Mengapa kok dibikin seperti itu? Ya memang diberi peringatan. Biasanya orang-orang yang seperti ini punya otak tidak dipergunakan untuk bicara yang baik. Jadi ini saya tambahkan lagi ya, kalau usianya di bawah 35, di bawah 35 berarti 34, 33 dan seterusnya, dia punya otak berbicara dengan orang tuanya tuh
penuh dengan kemarahan. Walaupun marahnya itu disimpan ya, kalau sampai ada lubang ya itu berarti marahnya itu disimpan dulu, lanjut dikeluarkan, disimpan dulu, dikeluarkan, terus seperti itu. Biasanya kalau dengan orang tua, jadi penyakit apapun kalau dengan orang tua itu agak sulit sembuh dan rata-rata biasanya meninggal, insya Allah seperti itu.